Bacaan Harian Katolik 18 Maret 2024. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk membuka telinga, hati dan budi kami untuk mendengarkan dan memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan dari kitab Daniel. Adalah seorang orang diam di Babel, Yoyakim namanya. Ia mengambil seorang istri yang bernama Susana, anak Hilkia. Istrinya itu amat sangat cantik dan takut akan Tuhan. Karena orang tuanya benar, maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa. Adapun Yoyakim adalah amat kaya dan dimilikinya sebuah taman yang berdekatan dengan rumahnya. Oleh karena ia paling terhormat di antara sekalian orang, maka orang-orang Yahudi biasa berkumpul padanya. Nah, dalam tahun itu, ada dua orang tua-tua dari antara rakyat ditunjuk menjadi hakim. Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman, "Kefasikan telah datang dari Babel, dari kaum tua-tua, dari para hakim yang berlagak pengemudi rakyat." Orang-orang tua-tua itu sering mengunjungi rumah Yoyakim, tempat setiap orang yang mempunyai suatu perkara datang kepada mereka. Apabila menjelang tengah hari, rakyat sudah pergi, masuklah Susana untuk berjalan-jalan di taman suaminya. Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana, apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ. Maka timbullah nafsu berahi kepada Susana dalam hati kedua orang tua-tua itu. Mereka lupa daratan dan membuang muka, sehingga tidak memandang sorga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil. Sedang mereka menunggu saat yang baik, maka pergilah Susana ke taman itu seperti yang sudah-sudah. Ia hanya disertai dua orang dayang. Karena cuaca panas, maka ia mau mandi di taman itu. Tiada seorang pun ada di sana, kecuali kedua orang tua-tua itu yang bersembunyi sambil mengintip Susana. Kata Susana kepada dayang-dayangnya, "Ambilkanlah aku minyak dan urap dan tutuplah pintu-pintu taman, maka aku dapat mandi." Segera setelah dayang-dayang itu keluar, bangunlah kedua orang tua-tua itu dan bergegas-gegas menuju Susana. Berkatalah mereka, "Pintu-pintu taman sudah tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta berahi kepadamu. Berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami. Tapi kalau engkau tidak mau, pastilah kami naik saksi terhadapmu, bahwa seorang pemuda kedapatan padamu, dan bahwa oleh karena itulah maka dayang-dayang itu kau suruh pergi." Bernafaslah Susana lalu berkata, "Aku terdesak sekeliling, sebab jika hal itu kulakukan, niscaya mati menanti aku. Jika tidak kulakukan, maka aku tidak lolos dari tangan kamu. Namun demikian lebih baiklah aku jatuh ke dalam tangan kamu dengan tidak berbuat demikian, daripada berbuat dosa di hadapan Tuhan." Lalu Susana berteriak-teriak dengan suara nyaring, tetapi kedua orang tua-tua itu pun berteriak-teriak pula melawan Susana. Yang satu lari membuka pintu taman. Demi teriakan di taman itu didengar oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Bergegas-gegas masuklah mereka lewat pintu samping untuk melihat apa yang terjadi dengan Susana. Setelah kedua orang tua-tua itu memberikan keterangan-keterangan, maka amat malulah para pelayan, sebab belum pernah hal semacam itu dikatakan tentang Susana. Ketika keesokan harinya, rakyat berkumpul lagi pada Yoyakim, suami Susana. Datang pula kedua orang tua-tua itu penuh dengan angan-angan fasik terhadap Susana untuk membunuh dia.
Di depan rakyat mereka berkata, "Suruhlah ambil Susana anak Hilkiah, istri Yoyakim." Maka diambillah ia. Datanglah Susana dengan disertai orang tuanya, anak-anaknya dan kaum kerabatnya. Sanak saudara dan semua yang melihat Susana menangis. Sementara kedua orang tua-tua itu berdiri di tengah-tengah rakyat dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Susana. Maka Susana sendiri menengadah ke sorga sambil menangis, sebab hatinya tetap percaya pada Tuhan. Kemudian kata kedua orang tua-tua itu, "Sedang kami berdua saja berjalan-jalan di taman. Masuklah ia bersama dengan dua sahaya. Lalu pintu-pintu taman itu ditutup dan disuruhnya sahaya-sahaya itu pergi. Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi di situ kepadanya dan berbaring sertanya. Ketika kami yang ada di sudut taman melihat kefasikan itu, maka berlari-larilah kami kepada mereka. Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama di sana, namun kami tidak dapat menangkap pemuda itu, karena ia lebih kuat dari kami. Ia membuka pintu lalu melarikan diri. Tetapi dia ini kami pegang dan kami menanyakan siapa pemuda itu. Ia tidak mau memberitahu kami. Inilah kesaksian kami. Himpunan rakyat percaya akan mereka, oleh karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat dan hakim. Lalu hukuman mati dijatuhkannya kepada Susana. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, "Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan yang mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu pula bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati meskipun tidak kulakukan sesuatu pun dari apa yang mereka bohongi aku." Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, maka Allah membangkitkan Roh Suci dari seorang anak muda, Daniel namanya. Berserulah ia dengan suara nyaring, "Aku ini tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, "Apakah maksudnya yang kau katakan itu?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, "Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Bergegas-gegas kembalilah rakyat, lalu orang-orang tua itu berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang-orang yang ada di situ, "Pisahkanlah mereka berdua itu jauh-jauh, maka mereka akan kuperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, maka Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, 'Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh.' Oleh sebab itu, jika engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, 'Di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?' Sahut orang tua-tua itu, 'Di bawah pohon mesui.' Kembalilah Daniel berkata, 'Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau.' Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, 'Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu berahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut.
Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya membinasakan kamu. Maka berseru-serulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Pembacaan dari Kitab Mazmur. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pembacaan dari Injil Yohanes. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.